Oke, kita mau nyoba bikin program sederhana buat ngambil user input ya. Kita langsung mulai aja. Kita bikin sectionnya dulu. Yang pertama ada section data. Kemudian ada section BSS. Section BSS itu section di mana kita bisa nyimpan alokasi memori atau reserve memori untuk future data. Kemudian section text ya. Section text ini isinya ada label utama atau label default ya, yaitu start. Seperti ini. Kemudian kita mulai program utamanya. Di program utamanya nanti kita akan ngeprint sebuah prompt sederhana ya. Promptnya kayak gini. Mungkin enter your name gitu ya. Oke, untuk itu kita bisa move ke dalam register RAX 1. Ini untuk syswrite ya. Syswrite itu sebuah kernel call yang bisa dilihat di sini ya. Ada cheat sheet-nya. Linknya ada di deskripsi video. Jadi kalau untuk manggil syswrite ke kernel, kita bisa simpen nilai 1 ke dalam register RAX. Kemudian argumen pertamanya itu ditaruh di RDI. RDI ini file deskriptornya. Ya, file deskriptornya kalau 0 itu sysin. Kalau 0 itu stdin, 1 itu stdout, dan yang kedua itu stdr. Karena kita mau membuat output, jadi kita panggil stdout. Kodenya 1 sama. Kemudian untuk argumen selanjutnya ke dalam RSI. RSI ini kita bisa lihat ke cheat sheet-nya. Dia merupakan sebuah pointer dari buffer yang kita buat ya. Jadi buffernya ini nanti sebuah text enter your name. Kita bisa define di sini. Mungkin namanya adalah prompt. Define byte enter your name. Oke, begini aja. Jadi, yang dimasukin ke sini adalah address dari si prompt. Yang dimana address-nya itu udah kita kasih label ya, atau kita kasih marking namanya prompt. Jadi kita bisa gunakan di sini prompt. Kemudian untuk argumen selanjutnya itu dimasukin ke dalam register RDX. RDX itu kita balik lagi ke cheat sheet-nya. Kalau RDX merupakan sebuah size type ya. Dia adalah ukuran dari teks yang mau kita print. Kita bisa hitung dulu di sini ada 5, 4, 5 berarti 14 ya, 14, 15, 16, 17. Oke, jangan lupa white space-nya dihitung, totalnya ada 17. Kemudian kita bisa syscall supaya kita bisa mengeluarkan output enter your name. Oke, sampai sini kita bisa coba assemble dulu. Oke, di situ ada file assembly-nya. Kemudian kita specify formatnya ELF 64 bit. Untuk outputnya sebuah file object ya. Kayak begini. Lalu kita linking. Di sini saya pakai dynamic linker LD ya, default bawaan dari Linux. LD nama file objeknya, kemudian outputnya adalah sebuah executable file di sini. Lalu kita bisa execute. Oke, berhasil di print stringnya, tapi ada segmentation fault. Ini karena kita belum calling ke kernel untuk keluar dari program ini. Caranya move RAX 60. Kita bisa balik lagi ke cheat sheet. 60 itu untuk sysexit. Kemudian ada satu argumen yang disimpan di register RDI yang merupakan sebuah error code. Move RDI 0. Lalu kita syscall. Oke, kita bisa balik ke terminal. Kita bisa coba assemble ulang. Kita linking. Dan kita execute. Maka segmentation fault-nya udah hilang. Oke. Di sini kita akan, jadi skenario-nya gini, kita mau tampilin prompt-nya, kemudian user masukin namanya, ya, kemudian kita tampilkan ulang namanya. Mungkin nanti kita bikin hello ya, hello misalnya di sini dia tampilin namanya X, maka kita print hello X, gitu ya. Maka kita bikin stringnya dulu di sini. Mungkin namanya adalah hello di sini. Define by hello. Gini. Oke, di sini kita udah print prompt-nya, enter your name. Sekarang kita akan ambil user input. Caranya gini, caranya kita harus alokasi memori dulu ya di dalam section BSS. Kenapa di dalam section BSS? Karena kita nggak tahu user mau masukin berapa byte data nantinya gitu ya. Namanya mungkin di sini kita bikin name aja. Kemudian kita pakai instruksi resb. Resb ini artinya reserve byte ya.
artinya berapa maksimum byte yang bisa kita terima dari si user. Anggap aja 10 gitu ya. Kita bisa bikin keterangannya di sini, reserve 10 bytes in memory. Gini. Oke, sekarang di sini adalah user input. Yang pertama, kita bisa calling instruksi kernel, yaitu sysread. Ya, kalau kita mau menulis, kita pakai syswrite. Kalau sekarang kita pakai sysread. Kita move rax 0. Ya, kalau misalnya lupa-lupa bisa balik ke cheat sheet-nya di sini. Sysread itu 0. Masukin ke rax. Kemudian argumen pertamanya adalah file deskriptornya. Move rdi. Di sini adalah file deskriptornya. File deskriptor yang mau kita pakai adalah stdin. Stdin itu 0 kodenya ya. fd stdin. Gini. Argumen selanjutnya adalah RSI. RSI ini adalah alamat dari buffer ya. Di sini labelnya adalah name, jadi kita bisa masukin name di sini. Kemudian ada RDX. RDX itu adalah ukuran buffernya, yaitu 10 ya. 10. Kalau udah begini kita bisa syscall aja ya. Dengan begitu kita bisa ambil input dari si user. Oke, kita coba eksekusi programnya. Kita assemble, kita linking, dan kita execute. Gini. Oke, di sini bisa dilihat program kita menunggu ada input dari kita sebagai usernya gitu. Kalau kita input sesuatu lalu kita klik enter, maka programnya selesai gitu ya. Yang penting sekarang kita udah tahu bahwa kita udah bisa ambil input. Sekarang kita akan coba tampilin ulang inputnya. Nah, input yang tadi itu disimpan di dalam sebuah memori yang dimana address dari memori tersebut udah kita marking menggunakan label name. Jadi kita bisa akses gitu ya. Kita bisa tampilin di sini. Gitu. Untuk ngeprint, kita nggak perlu nulis ulang ya. Kita cukup copy paste aja di sini. Karena sama-sama aja instruksi kernelnya. RAX1, RDI1, kemudian ada RSI. Nah, RSI ini kita ganti jadi name gitu. Dan untuk RDX-nya itu samain dengan ini 10 ya, karena maksimum byte yang mau kita print adalah 10, tergantung dari user inputnya gitu ya. Kalau udah begini, kita bisa coba eksekusi lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Assemble, linking, dan kita execute. Kita masukin sesuatu, maka di print ya. Ini kalau nggak kelihatan saya zoom in dikit. Oke. Enter your name, saya masukin stringnya, kemudian ditampilin ulang gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya udah gampang, kita tinggal print yang ini, hello-nya. Kita taruh di sini, print hello. Sama, untuk output kita copy paste aja, nggak usah diketik-ketik ulang, terlalu lama ya. RAX1, RDI1, RSI-nya diganti jadi hello ya, address dari buffer hello. Kemudian ukuran dari si hello. Ini ada berapa nih? Ada 6, 7 ya, ada 7. Jangan lupa white space-nya juga dihitung. Kita masukin 7 ke dalam RDX, lalu kita system call. Oke, kalau udah begini, kita bisa coba eksekusi ulang, assemble, linking, dan kita execute. Oke, maka sekarang programnya udah bisa nampilin hello, kemudian diikuti dengan input dari user. Seperti itu. Oke, jadi programnya udah selesai. Mungkin teman-teman bisa memecah kumpulan task atau kode-kode berikut ini ke dalam subroutine yang berbeda gitu ya. Supaya kelihatan lebih rapi aja. Oke. Semoga video ini bisa berguna. Terima kasih.